Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalaban jawaban alhamdulillah atas pemberian nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, taufik, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita boleh saja menjadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan juga istiqomah menjalankan perintah siapa dipakon sareng Allah, dan juga istiqomah kita menjauhi apa yang menjadi larangan dalam agama yang telah ditentukan dalam agama, baik berdasarkan Al-Quran, hadis ataupun berdasarkan dawuh para ulama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan bangkit dan boleh mengulangi lagi yang telah atau pernah disampaikan, yaitu akan mengadakan praktek sholat. Karena kadang-kadang kita terlupakan karena terbiasa dengan cara-cara yang sebenarnya tidak diinginkan, karena ampun biasa sehingga kita terlupakan. Jadi dan boleh mungkin pada tenaga sih ada kata lo. Kira-kira pada jamaah sih pada ada apa betul. Bagian sini ngoden ngerek maju lagi sesepuh pada pagi ya. Kira-kira tolong monggo. Telak Imam Habib Fuad. Ada. San. Sini. Sini, Rafiq. Tiga orang. Hasan Rafiq, sini. Ada Abu Baik. Sudah kisah tidak temor apa? Bukan cuma praktek. Satu imam Habib ada. Perhatikan tadi umpamanya berjamaah 2 orang. Ini kan posisinya seperti itu. Artinya pas. Habib gak ada titik. Jadi posisinya seperti itu. Kalau memang ini 2 orang jamaahnya, Manabi itu berarti dekat itu. Seperti namanya mana? Tongkat ini kemudian nama sok bagian belakang nikah di imam ada. Ini syaratnya. Jadi yang penting tongkat atau sokok paling belakang itu di imam ada dari tempat. Jadi kalau umpamanya di pada sokok nyeleneh pas lanjut sokona agak bisa dimakmum yang penting yang di belakang lebih ngemudi. Ini kan sokong masalah tetap sah. Jadi ini kalau sholat berdua. Sekarang kalau umpamanya pada makmum datang, jika baru datang, maka ini tetap di sini. Kita jangan kita. Jangan ada tak sana kita. Kalau memang umpamanya di belakang ini tidak ada tempat karena tembok, maka kalau pada pagi juga itu imam yang maju satu sok. Jadi umpamanya nikah memang di belakang ada peluang, maka makmum yang baru berdekat kita. Kemudian makmum yang lama mundur. Kalau bergerakan sampai lokali gerakan, berarti sekali itu jalan 1, 2. Umpamanya kita lurus, tambah 1, 2. Umpamanya kita lurus, umpamanya kita rapat, tambah boleh 1, 2. Umpamanya itu mau dekitung, lo pada yang penting
loros rapat antara makmum satu dengan yang dua. Ini caranya. Jadi tidak sampai caranya melangkah sampai 3 kali. Kalau 3 kali bisa salah, jadi bisa batal. 1, 2, 3, udah batal ini sholatnya. Karena dalam sholat tak boleh bergerak selain gerakan sholat yang sampai 3 kali. Dan seperti inilah yang bukan gerakan sholat. Kalau gerakan-gerakan seperti ke atas, ke bawah, dan kakak tangan yang memang dianjurkan, ini kalau apa? Sudah. Sekarang umpamanya ini loros. Kemudian boleh kita tapi adil ya Bapak. Sekarang sebelum loros rapat ini, jadi sholat karito asop diusahakan rapat, dan posisi soko antara kanan kancir sekitar 1 jengkal, 1 jengkal ya, sekelan. Jadi rapat sekali itu hakikat orang saya. Jadi sekali itu sekelan lah, seperkirakan 1 kelan. Artinya balik saya sama namanya. Sebelum takbir pandangan ke tempat sujud. Jadi sebelum takbir ampun pandangan tempat sujud. Tadi tempat sujud panjang kira-kira. Memang selama kita melakukan sholat pandangan ke tempat sujud. Jadi bani ke ada, bani ke kanan, bani ke kiri pandangan. Sudah lihat oleh. Banyak saya lihat oleh. Medem makro. Medem itu makro. Hukumnya Quran saya medem. Tapi mohon medem ni kata kau khawatir melihat suatu godaan. Boleh. Boleh. Ada di daruratnya. Oke. Sekarang yang perlu diketahui sekarang niat. Sekarang posisi tangan pada disiapkan bisa. Pandangan tempat sujud. Sekarang kalau kita itu adalah sebelum takbir sunat melafalkan niat. Usolli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ini kan sunat. Artinya ikutnya akikat. Ini kan sunat hukumnya. Kalau teman-teman kita kadang-kadang punten kan teman-teman kita lain organisasi kan bisa lopan apa? Yang penting yang wajib itu pada saat kita takbir itu sudah ada niatnya. Yang harus diingat pada saat takbir adalah mau sholat subuh, sholat fardu yang 5. Usolli fardhu subuh makmuman 4. Usolli fardhu subuh makmuman 4 ini pada saat kita takbir harus diingat. Coba makin dilafalkan semua. Coba imam kada dilafalkan. Usolli fardhu subhi makmuman. Imaman. Usolli fardhu subhi imaman lillahi ta'ala. Allah Akbar. Jadi usolli fardhu subhi raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Dilafalkan dulu. Dilafalkan. Kemudian pada saat takbir yang harus diingat adalah usolli fardhu subhi makmuman. Coba Habib dulu. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbal imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kira-kira Habib tadi enggak? Nah, dalam ateh pada saat Allahu Akbar usolli fardhu subhi makmuman. Imaman mon imam. Mon imam kadito tak wajib senyatanya. Tapi lebih bagus memang ingat. Jadi pada saat Allahu Akbar. Jadi pada Allahu Akbar kita panjenengan Allah niat kok apa jeneng sapa amak fardu karena Allah Ta'ala. Jadi yang wajib itu adalah usolli, niat saya sholat. Itu wajib. Niat saya sholat. Kemudian nomor 2 fardunya kebahagiaan. Nomor 3 sholat apa? Subuh, duhur dan sebagainya.
Kemudian kalau makmuman maka makmumnya harus diingat juga. Makmum. Jadi Allahu Akbar itu harus diingat pada saat takbir. Sekarang coba makmumnya. Coba makmumnya mana dilafalkan dulu, itu sunat. Ayo, dilafalkan. Kira-kira ingat. Nah, pada saat Allah Akbar ingat lagi. Apa dengan fardu safu makmum. Urusan rakaat tak kata ingat banyak loh kenapa? Urusan menghadap kiblat tak ingat loh kenapa? Yang wajib itu saya mau sholat fardu subuh bermakmum. Ini yang harus. Saya mau sholat fardu subuh bermakmum. Ingat lagi. Pada saat Allah Akbar ini ate ngocak. Coba boleh, takbir boleh. Pak ingat. Langsung takbir. Ingat nih. Jadi itu yang dianggap. Monompamana kita melafalkan sebelum takbir usolli waktu subhi. Pada saat itu ingat cabanya subuh dan sebagainya. Tapi pada saat Allah Akbar elak. Dan itu namanya kelakuan. Niat tidak bersamaan dengan awal kelakuan. Jadi awal kelakuan niat sholat itu adalah takbir. Berarti itu yang harus bersama dengan niat. Sekarang yang perlu diketahui pada wudu Ustaz. Wudu ada juga. Jadi niat harus berbarengan. Sekarang caranya bentuknya sholat tadi 3 orang bermacam-macam. Bentuk tanah macam-macam. Dan bentuk tanah yang kasih bagus adalah mekok seperti ini. Mekok, benih sekak ditok, benih merah. Nah, ini menghadap kiblat. Diusahakan koncong gigi menghadap kiblat. Dereng. Koncong gigi menghadap kiblat. Nah, ben loros bi nikah kopeng. Coba. Loros bi nikah lo. Nih betul gini. Nah, loros nih polam-polan loros benanunak kopeng. Dan ini kan tentunya nih kan menghadap kiblat ini. Namun sekali itu kan ke atas. Atau sekali itu kan pada nampak tak kabar. Itu jamnya adalah seperti ini. Semua. Coba takbir. Imam kada. Jadi seperti itu. Terus galuh. Tekak galuh. Coba Imam, makmum. Di mana orang Mekah di antara sini. Coba lagi. Jadi niatnya diingat pada saat Allah Akbar. Apa yang harus diingat pada saat takbir tergantung sholatnya. Sholat fardu apa sholat sunnah. Kalau sholat sunat apa sholat sunat yang punya waktu ataupun yang sholat sunat yang bebas. Mohon sholat fardu seperti gila usolli yang harus saya mau sholat itu wajib. Saya mau sholat fardu subuh bermakmum itu yang wajib pada saat Allah Akbar. Kalau sholat sunat yang punya waktu, contohnya qobliyah subuh umpamanya, yang harus diingat adalah saya mau sholat qobliyah subuh. Itu saja. Saya mau sholat qobliyah subuh. Usolli sunatan qobliyah subuh. Kata apa sunatan saya tahu kenapa? Usolli qobliyah subuh. Cukup. Itu yang harus diingat dalam hati. Jadi Allahu Akbar. Saya mau sholat qobliyah subuh. Itu yang wajib. Sudah sekarang sempurna. Coba imam rukuk. Mamam rukuk. Rukuknya imam makmum tadi itu ada teknik ke depan. Ini yang paling bagus. Ini kalau depan sedikit makmum baru turun. Coba jadi boleh jadi gitu. Sunat mengangkat tangan sebelum rukuk.
Coba Habib buat dulu sebelum ruku sunat angkat tangan, sekedar ruku sunat angkat tangan boleh. Coba Habib buat. Ayo makmum. Tangan paloros pada mina buat tangan paloros ni paloros. Paloros. Tegak ni. Pandangan tempat sujud tetap. Tangan cekak dengan tangan cekak dengan taat. Coba sami Allah imam. Sami Allah. Ayo makmum. Pandangan tempat sujud. Posisi tangan tak usah senekat. Lebih bagus dilepas. Jadi jaga diri ruku ni kan tak usah asal cekak. Memang berdua pendapat. Ada dua pendapat. Jaga diri ruku ni kan tangan yang berbalik boleh. Pendapat pertama. Ada pendapat kedua, tangan dilepas sebagaimana biasanya. Lebih baik mana? Lebih baik dilepas. Jadi lebih baik seperti ni kan. Oh, sekarang sujud. Jadi imam kada sampun debat ke imam baru makmum. Coba imam. Taat kada menyambut. Makmum. Allahu Akbar. Jadi dulu. Cara sujud taat kada menyambut pas tanang pas deui. Elong apolong akhir bidai. Coba boleh di atas, semua orang boleh di atas. Benda se nalem. Sekarang cara sujud di sokong taat penyambut kada pas tanah deui akhir ben elong. Yang wajib itu adalah taat wajib. Artinya kabebe nika pas tanang pas deui elong cuma sunat. Mana bi ampun sempo tak bisa taat kada nyambek nyamanlah sempo lo. Sakit Ustaz. Sakit lo kenapa? Jadi panjenengan mungkin sehat ki bisa kita taat penyebab kada. Umpamalah songkan lah sempo panjenengan tanang lo kenapa? Panjenengan pakun oleh gencerna. Artinya karena sejak dulu pada masa-masa sehat panjenengan bisa taat kada. Ternyata saampuna sempo kalau bisa panjenengan tetap dicatat taat kada. Artinya tetap diberi pahala nyapa taat kada. Karena apa? Karena masa-masa lalu seperti itu. Karena ampun sepo pun kalau bisa karena takau labu dan sebagainya saya kira ketutangan kan. Sekarang yang harus diwaspadi juga nikah pemelkot sujud nikah soko pemelkot nikah wajib ki anggota sujud nikah tanang deui taat kemudian sok krikin soko dan nikah anggota sujud. Mun umpamanya salah satu dari anggota sujud itu tidak dilaksanakan, contohnya soko tak pelkot, dan ini kan berarti ada salah satu anggota sujud yang tidak dilakukan, berarti ini kan tidak sah sujudnya. Apa semua tidak, sepenting kemampuan panjenengan dan sebatas mana itu loh. Tidak harus semua, mau pasaran sobung sekali itu yang salah. Coba sekarang sujud lagi. Kebaba langsung oh Akbar isi makmum jadi makmum nekan ke bawah entar kebaba nekan kalau imam sudah ada di bawah sejengkal tetap jaraknya kaki antar kanan kajiran sejengkal sokong itu belkot. Coba imam jaga Allah Rabiul Fili coba imam Allahu Akbar imam Allahu Akbar posisi tanang loros bentoot konjol toot di posisi tanang loros konjol toot ben tak usah mekar biasa alami tak usah mekar. Coba sujud lagi
Allahu Akbar. Namo. Allahu Akbar. Sebelum jaga ke atas ada duduk istirahat. Jadi Habib Fuad marina jaga kada makmum jadi jaga muka kala imam dekat atas. Kemudian imam berkeras banyak Allahu Akbar, malaikat mesti dekat atas. Coba imam Allahu Akbar. Monggo imam Allahu Akbar. Lah yang ambu barusan ni kan duduk istirahatnya mana? Si ambu gelak, ambu di sujud, ambu geluk. Kemudian lagi tidak sunat ngangkat tangan, okay? Jaga diri sujud, ni kata sunat ngangkat tangan. Jadi mana dijaga dari tahiyat awal, sunat ngangkat tangan. Jadi seperti gelak, jaga langsung asal jaga sanika, tahu sah sanika, langsung Allahu Akbar. Kemudian mau ruku sunat ngangkat tangan, jaga di ruku sunat ngangkat tangan. Jadi seperti itu. Sekarang makmum masbuk dan makmum muwafiq. Sekarang anggaplah ini berduaan. Terang imam takbir. Orang Mekah kalau pai oleh anak orang Mekah tanah orang Mekah. Coba lagi. Usolli mali anak. Jadi dilafalkan dulu, kemudian takbir. Imam ruku. Allahu Akbar. Ini kan langsung ruku kiak. Ini kan mundur ki launan. Pada saat anak ditelecet ke baik. Artinya tidak harus langsung mundur gitu. Lah nikah sudah jaga boleh kami semuanya. Bang anak jaga boleh. Lah nikah makmum yang baru nikah tidak harus menyelesaikan Fatihah. Mana imam nikah ampun ruku, maka makmum nikah, makmum yang baru langsung ruku. Meskipun cuman membaca bismillah, cuman makmum baru nikah harus pengertian dalam arti nikah tak boleh baca kabirah, menabi ampun nikah, betul, bahkan tidak boleh membaca a'udzu karena ini tidak wajib kan. Jadi langsung bismillahirrahmanirrahim. Umpama bismillahirrahmanirrahim, ampun membaca nikah ternyata nikah ruku maksud langsung. Mana ternyata nikah baca a'udzu pas nikah ruku, maka waktu yang digunakan baca a'udzu itu harus digunakan baca Fatihah. Umpamanya busuk bismillah, maka bismillah itu wajib. Sekarang kalau umpamanya coba ruku biasa langsung ke bawah. Ruku posisi. Sekarang ini takbir sama takbir. Ayo jadi bangun. Pas ke bawah umpama ke bawah ni ke imam baru. Dan ni kata aja rakaat. Yang ini rakaat yang makmum ayat nikah lo nyapo rakaat pertama nikah. Kenapa? Ruku lo nyapo. Jadi ruku ini lo nyapo rukun imam. Maka berarti nikah nanti harus menambah. Ini yang sering terjadi. Nikah lo nyapo ruku ternyata pas tak nambah. Berarti nikah rokaat ada kurang. Rokaatnya kurang. Coba mundur ada imam lurus. Makmum Pak. Jadi seperti itu di pengertiannya makmum masbuk, makmum muwafiq seperti itu. Jadi makmum masbuk, kalau makmum muwafiq, umpamanya nikah dari awal, kedua-duanya dari awal takbir ini
takbir langsung takbir, berarti kan makmum muafik. Ternyata nikah Fatihah kilo kemarin nikah nak ruku imam, nikah harus diselesaikan Fatihahnya. Umpama lo nyambok ruku bersama imam tetap dihitung. Jadi itu perbedaan makmum muafik dan makmum masbuk. Mun makmum muafik nikah takbir, takbiratul ihram, nikah takbir qiyam. Umpama nanti kalau nyambok ruku imam tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai terlambat sampai segera sujud. Itu berarti sangat terlambat, itu batal. Karena sangat terlambat. Kon kembali ke tempat. Mungkin ada pertanyaan ya, tapi Kenapa mengenai jari-jari kaki? ini kan posisi kaki kan itu posisi sekelan ini kan buku pesona. Jadi umpama posisi sekelan berloros keadaan di Mekah, kecuali memang posisi kenapa bentuk kakinya memang mekar kan beda di mancing sekadar itu mancing pas mekar ini alami, berarti tidak usah kita bicarakan bahwa tidak usah kita mulai kejar. Jadi tetap sekelan di jarak kanan kacer berloros, mana memang sudah alami dari sononya kiri sono masalah, tetap dapat pahala juga. Waktunya mundur dari makmum pertama dari makmum kedua, waktunya mundur dari makmum lama kepada meluruskan makmum yang baru. Kalau bisa secepatnya, artinya pokoknya beda bentuk. Apa nama? Malah ini ketatin sih dia. Sebab kontak lurus kan kurang sempurna. Jadi kalau mamanya ada waktu, mamanya ini kan posisi mancing bagi makmum hanya, maka gula harus mundur secepatnya. 1, 2, tak loros tambah boleh 1, 2. Apa nama tentu namanya secepatnya? Malah esok ini kesempurna, tidak tertunda lagi. Sekarang lagi masalah bentuk kalau bisa ada waktu di secepatnya. Mungkin yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur dulu aja. Tapi ini orang lama ini dia berkata, aduh kamu nggak ya? Tahun lalu saya ngaji sama dia. Terus beliau begini, tidak sah ketika mengatakan lahapnya, niatnya bukan lahap, niat di dalam hati itu dengan bahasa daerah, dengan bahasa bukan yang boleh bukan tidak sah. Beliau bilang yang boleh adalah tetap usul ini fardhu, bukan diartikan dalam dan niatnya sahnya sholat kan niat. Itu beliau beranggapan tidak boleh. Cuma saya ini bagaimana ini? Karena berdasarkan hadis itu hadis harus langsung saya jawab. Kalau artinya pertanyaan tadi itu niat tidak boleh ateh terjemah dengan bahasa lokal. Gak ditopotan. Kalau umpamanya sebelum takbir kita bahasa lokal lo apa? Niat saya sholat fardu zuhur lo apa? Jadi tidak harus bahasa Arab Nabi usollinya. Karena ini adalah ateh. Jadi tidak artinya mudan. Karena pada saat kita yang berniat itu pada saat Allahu Akbar. Jadi ateh berbahasa Madura umpamanya tidak ada masalah. Bukan langsung masalah tafsir. Mungkin apa? Yang bagus yang ngerti mana yang bahasa apa yang ngerti. Jadi kalau umpamanya ateh bahasa Arab lo kenapa?
Yang bagus yang ngerti pokoknya. Jadi umpamanya Allahu Akbar, ngerti bahasa Arab, maka usolli tidak apa-apa dalam hati. Kalau umpamanya yang ngerti bahasa lokal, Allahu Akbar, maka itu yang bagus. Kalau yang wajib belajar itu adalah Fatihah. Jadi kalau umpamanya yang wajib seperti Fatihah, tidak tahu umpamanya bahasa, lo hafal Fatihah, lo hafal, maka diganti kepada surat. Surat tidak tahu, maka tidak apa-apa Fatihah bahasa lokal, tapi harus belajar. Jadi dalam beberapa waktu tidak apa-apa bahasa lokal, tapi harus belajar, itu yang wajib. Jadi kalau umpamanya memang tidak bisa bahasa Arab seperti Fatihah, wajib belajar. Monopamna sebini raninya selo bisa, laki tidak boleh melarang untuk belajar ke ustaz. Mon umpamanya dilarang berarti laki kudu malai. Jika mendelok aturan. Jadi itu, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, tapi sebelumnya saya pernah juga belajar dulu waktu di Kalimantan. Waktu ada apa ya? Irma ya, kalau di sini ada Irma. Di sana Irma itu ikatan remaja masjid. Waktu saya masih muda dulu, memang di sana diajari. Cuma saya di Masjid Al-Nur itu beda ya. Imam juga kadang-kadang posisi kaki juga, posisi kaki waktu salat. Ini negok ya Pak. Ini jari-jari ini negok. Iya. Waktu seperti ini negok gini. Nah itu. Ya waktu sujud. Tidak. Iya, betul. Tapi saya lihat kok begini ya. Itu hati kita. Dan juga satu itu kan kayaknya jangankan itu kiai begini, saya bilang gitu, hati digetarkan itu. Ini belajar nggak gitu walaupun ya keluarin agama gitu, cuman kok begini gitu. Yang kedua, waktu kita bertanya kan ini posisi kan ke depan ini banyak emosi itu, padahal sebetulnya nggak boleh melebihi lutut ini, itu kan harusnya gini ya Pak. Dan juga posisi yang kiri di belakangnya ini, di belakangnya tangan kanan itu. Nah, tolong Pak dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, melihat salah satu orang yang sholat pada saat sujud kakinya level kod, bagaimana ini? Bahkan imam katanya memang masalah apel kod ini ada pendapat yang tidak mewajibkan. Jadi umpama panjenengan ngatela imam tak apel kod terus nonton saja. Jadi memang ada yang tidak mewajibkan. Makanya ibadah tekanan contoh ini kan imam belajar apel kod, tapi sering disampaikan kuliah subuh, mulai contohnya Selasa kuliah subuh. Karena kami boleh tahu. Tapi kalau umpamanya kita melihat umpamanya pada jemaah lopana paling oning, mun sekiranya takol oning. Cuman orang itu orang berilmu mungkin tahu bahwa ada pendapat. Makanya cuman selebih saya panjenengan belkon memang pendapat pertama itu wajib. Ada sebagian kecil dalam lingkup Syafi'i itu sebagian kecil yang mengatakan kaki tidak apa-apa. Kemudian pertanyaan yang kedua, pada saat duduk tahiyat akhir khususnya posisi tangan konco tangan loros dan konco toot ini tidak wajib, jadi hukumnya sunnah. Jadi kalau umpamanya kita jumpai orang mengemudi di tangan tidak sampai batal. Kempulan apa orang sampur tadi kedo. Jadi alangkah baiknya panjenengan diloros dan koncoon toot pas duduk nih kan. Di sini kan.
langsung saja. Saya pada saat sholat berjemaah sering menemui jemaah itu pada saat imam tahiyat akhir sujud itu pas duduk dua di antara dua sujud itu jemaah berlama-lama sujud. Memang dianjurkan untuk sujud lama atau sunnah supaya ada akhirnya atau nanti dijelaskan gitu. Kebanyakan itu imam sudah duduk di antara dua sujud tahiyat akhir itu dia masih lama sujudnya. Kan yang wajib dibaca subhanallahil a'la wa bihamdihi 3 kali ya. Istilahnya itu lama. Apa yang dibaca oleh jemaah itu? Mohon petunjuk. Jadi hukumnya, ada pertanyaan, hukumnya lama pada saat sujud padahal imam sudah at-tahiyyatu. Sementara ada makmum yang masih lok jaga lega ditol lok apa artinya lok apa pokon cek sampai imam melok salah artinya berarti kalau pati habis terlambat mungkin beberapa detik saja. Ini mungkin baca doa karena memang dianjurkan kita pada saat sujud itu baca doa dan tidak harus sujud terakhir. Jadi kalau umpamanya kita sholat sendirian, setiap sujud baca doa tak apa-apa. Setiap sujud doa itu habis. Jadi atau kenapa jenengan? Yang penting panjenengan yang tahu bahasa Arab jangan pakai bahasa lokal. Kalau kamu jalan tadi panjenengan kerta di dalam hati baik. Jadi pada saat setiap sujud sholat sendirian kita berdoa, ya Allah, semoga nikah. Tidak apa-apa kata di dalam hati. Nikah saya paling senang menabi sholat malam seperti itu kita. Pak bila sujud atua dengan Allah Ta'ala minta agi seorang dirinya sendiri, keluarga dan pengetua dan sebagainya, termasuk teman-teman kita yang dekat dengan kita, yang sering komunikasi dengan kita, itu kita doa kita bahas sujud. Lo kenapa? Semua boleh? Ini ada pertanyaan dari jemaah. Bagaimana kalau dalam kunut itu ada kadang-kadang imam menyebutkan kata Indonesia soal itu hukum bagaimana? Dengan menyebutkan nama Indonesia berarti kan menurut mereka itu sudah bahasa Latin bukan bahasa Arab. Dan ini kan diucapkan secara lisan bukan dalam hati. Nah, hukumnya apakah bisa membatalkan sholat atau memakruhkan atau bagaimana?